Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sajio Nureza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi dari penugasan praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu materi setup Python dan library plus kode editor. Untuk selanjutnya, isi video pada kali ini yaitu ada instalasi Python dan juga cek versi Python itu sendiri, lalu ada instalasi dan konfigurasi PyCharm, lalu juga ada instalasi kode editor AI yaitu Visual Studio Code dan juga Copilot, beserta kursor dan juga Windsurf AI. Untuk selanjutnya juga saya akan menjalankan program lokal yang saya buat sendiri di berbagai kode editor seperti Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, maupun Windsurf AI. Lalu saya juga akan mendemonstrasikan, membaca, dan juga menulis dalam file teks sederhana. Selanjutnya juga saya akan memberikan tips manajemen proyek lokal. Contohnya penggunaan uh, time.py, modul.py, atau os.py. Selanjutnya, saya juga akan mendemonstrasikan install library pihak ketiga menggunakan pip dan juga import menggunakan fungsi import. Eksperimen membandingkan output dari tiga AI kode editor di atas, yaitu Python, PyCharm, Visual Studio Code, uh, Cursor, dan juga Windsurf AI dengan prompt yang sama. Oke, selanjutnya ada install library eksternal menggunakan pip. Untuk library eksternal sendiri adalah kumpulan kode siapakah yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Misalnya NumPy. NumPy ini digunakan untuk perhitungan matematika. Selanjutnya ada library eksternal lain yaitu Pandas, digunakan untuk menganalisis data. Selanjutnya ada Matplotlib, yaitu untuk membuat grafik. Lalu library eksternal yang terakhir yaitu Google Trans, digunakan untuk menerjemahkan teks otomatis. Biasanya kita menggunakan Google Translate. Daripada membuat fungsi dari nol, kita bisa menggunakan library secara langsung melalui pip ini. Nah, pip ini apa sih kepanjangannya? Kepanjangan dari pip sendiri yaitu Package Installer Python. Untuk pengertiannya yaitu uh, Package Installer for Python. Nah, pip ini biasa dikenal juga untuk package atau installer untuk kode editor Python. Nah, pip juga berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan juga menghapus library eksternal atau modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita mendownload dan juga menginstal kelima kode editor yang saya paparkan tadi di presentasi PPT. Untuk kode editor yang pertama yaitu Python. Untuk cara downloadnya kita masuk ke um, website Python itu sendiri dengan mengetikkan URL di sini. Lalu klik saja download, kita pilih yang bagian 3.14, di mana Python 3.14 ini adalah uh, Python versi terbaru yang diperuntukkan untuk Windows. Langsung saja kita klik. Nah, di sini secara langsung akan mendownload Python itu sendiri. Oke, setelah mendownload Python sudah, kita akan mendownload kode editor yang kedua yaitu PyCharm. Untuk mendownloadnya, kita klik saja download di sini. Habis itu download, ini klik X saja. Lalu pilih yang Windows ARM 64.
Oke, selagi menunggu untuk PyCharm-nya di-download, kita download juga Visual Studio Code. Ini langsung saja download for Windows. Dan secara langsung di sini juga akan proses mendownload Visual Studio Code. Selanjutnya kita download juga cursor.com, di mana ini kode editor yang keempat. Download for Windows. Selanjutnya kita juga butuh download windsurf.ai atau windsurf.com untuk kode editor yang kelima. X64. Oke, ini untuk Python Visual Studio Code sudah selesai di-download. Untuk PyCharm, Cursor, dan juga Windsurf masih proses dalam download. Untuk meminimalkan waktu dan efisienkan waktu, langsung saja kita install kode editor yang sudah selesai di-download. Yang pertama yaitu Python sendiri. Kita klik saja. Tunggu sebentar. Lalu untuk install Python sendiri, kita centang dulu yang add Python X to path. Lalu klik install now. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita juga melihat perkembangannya. Untuk cursor sudah selesai, untuk Windsurf terdapat masalah di sini untuk downloadnya. Mungkin nanti saya coba ulang lagi. Untuk PyCharm masih dalam proses download. Oke, di sini sudah ada, sudah selesai maksud saya untuk Python sendiri. Lalu untuk mengeceknya, ini kita close saja. Untuk ngeceknya, apakah sudah di-download apa belum, kita masukkan ke Windows, lalu cek, yaitu Python. Oke, sudah ada di sini ya. Lalu kita klik saja Python-nya. Oke, di sini untuk codingannya. Lalu untuk mengeceknya juga kita bisa menggunakan CMD atau command prompt. Nah, di sini. Nah, untuk ngeceknya itu bisa mengetikkan Python / atau strip version. Enter. Oke, di sini tertera yaitu yang sudah kita download Python versi 3.14. Oke, kalau sudah, ini dikarenakan Windsurf-nya terdapat masalah, mungkin coba kita kesampingkan nanti saja. Kita install untuk kode editor yang selanjutnya, yaitu PyCharm. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar.
Coba kita buka lagi. Oke, mungkin di sini ada kesalahan untuk PyCharm-nya sendiri. Proses instalasinya sudah selesai. Di sini muncul pop-up yaitu completing PyCharm setup. Jangan lupa ini kita checklist dulu untuk bagian run PyCharm. Setelah itu klik finish. Tunggu sebentar. Oke, PyCharm-nya di sini sudah muncul. Langsung saja kita baca di sini, habis itu confirm, habis itu continue. Habis itu kita klik send anonymous statistik. Habis itu kita klik saja, muncul pop-up di sini, klik allow. Tunggu sebentar. Oke, ini aku gedein aja layarnya. Di sini sudah masuk ke kode editor kedua yaitu PyCharm, di mana kita sudah mendownloadnya dan juga kita sudah melakukan proses penginstalasi PyCharm itu sendiri. Untuk konfigurasi sedikit, aku ingin customize sedikit aja di sini. Untuk temanya yaitu dark, untuk language-nya yaitu English. Habis itu kita bisa ke all setting juga untuk mengganti beberapa yang option yang kita inginkan. Tapi untuk di sini sejauh ini aman, nggak ada yang pengen aku ganti, jadi aku klik OK aja. Oke, mungkin itu untuk proses penginstalasi PyCharm. Kita balik lagi, kita lanjut ke instalasi kode editor yang ketiga, yaitu Visual Studio Code. Yang tadi kita udah download, ini kita open aja. Tunggu sebentar. Lalu centang bagian yang I accept agreement. Habis itu klik next. Habis itu klik next. Klik next lagi. Habis itu untuk centangnya opsi di sini, kita bisa centang yang create desktop icon ini. Lalu untuk centang selain itu, tetap dibiarin aja. Habis itu klik next. Habis itu langsung aja klik install. Tunggu sebentar, karena ini proses penginstalasi Visual Studio Code-nya sebentar. Ini aku nggak jeda, langsung aja. Oke, habis itu klik finish. Oke, ini langsung aku gedein aja mungkin. Nah, untuk selanjutnya, aku bakal mm, kayak membuat percobaan sedikit, buat codingan sedikit di Visual Studio Code ini. Caranya gimana? Kita langsung aja klik ini di folder. Habis itu klik open folder. Habis itu kita buat folder baru di File Explorer. Contohnya kita buat namanya file percobaan visual Visual Studio Code. Sorry ini percobaan. Oke. Habis itu langsung saja klik select folder. Oke, sebentar mungkin ini ada kesalahan. Mungkin aku di Visual Studio Code. Sorry sebentar. Di bagian download. Habis itu pilih
Visual Studio Code percobaan. Oke, mungkin enter. Oke, mungkin di sini ada kesalahan, mungkin kita cancel aja. Jadi, yaitu di bagian Visual Studio Code, saya akan melakukan konfigurasinya terlebih dahulu dengan membuka file di sini, Explorer, lalu klik Open Folder. Lalu kita buat di salah satu di download atau di OneDrive saja, mungkin ya di sini. Lalu kita klik kanan. Habis itu kita masukkan folder baru di sini dengan nama file name kita ganti jadi percobaan Visual Studio Code. Oke, karena sudah, langsung saja kita pilih foldernya. Habis itu klik saja ini yes, I trust the author ketika muncul pop-up seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masukkan di sini lalu kita klik yang new file di sini, new file. Setelah itu masukkan namanya yaitu main.py. Kalau sudah, di enter saja. Oke, kalau kita sudah membuat bagian extensionnya di file explorer yaitu main.py, jangan lupa kita ke tab extension di sini. Untuk apa? Yaitu untuk install atau install Python yang ada di tab extension. Di sini paling atas, langsung aja klik install. Nah, di sini terdapat progress bar-nya, sedang proses penginstalan Python itu sendiri. Kita tunggu aja, kemungkinan sebentar. Oke, karena di sini cepat, cuman sekitar 1 menitan, di sini juga udah terinstall. Langsung saja kita balik ke tab Explorer. Kita masuk ke main.py di sini. Untuk konfigurasi atau pengecekan secara sederhananya, saya akan membuat codingan sederhana dengan mengetikkan print hello world. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, di sini langsung saja di bagian terminalnya terdapat output berupa hello world. Itu tandanya proses download maupun instalasi dari PyCharm sendiri sudah berhasil diinstal. Oke, selanjutnya karena tadi kita udah download dan juga install 3 kode editor, yaitu Python, yang kedua PyCharm, dan yang ketiga yaitu Visual Studio Code, kita masuk ke kode editor yang keempat, yaitu cursor.com. Masuk saja ke tadi yang kita udah download, habis itu kita klik open. Tunggu sebentar, lagi loading. Habis ini muncul pop-up seperti ini, langsung saja klik yes. Oke, ini muncul pop-up lagi. Jangan lupa untuk optionnya kita pilih yang I accept the agreement. Habis itu klik next lagi, klik next. Habis itu untuk
option di sini kita pilih yang create a desktop icon, aku saranin. Habis itu klik next lagi. Habis itu klik install. Mungkin di sini proses penginstalannya cepat, jadi aku jeda. Tetap aku jalanin videonya. Oke, setelah udah, eh, langsung aja klik finish. Tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan download cursor.com-nya atau cursor.ai-nya sudah selesai, ini adalah proses penginstalan kode editor yang keempat. Selanjutnya, oke, di sini muncul pop-up lagi. Mungkin kita pilih karena ini perlu login ataupun sign up. Kalau login ini bagi yang belum punya akun, karena di sini saya belum punya akun. Untuk login itu bagi yang sudah punya akun. Untuk sign up itu uh, bagi yang belum punya akun. Karena di sini saya akan melakukan sign up. Tunggu, masih berjalan progress bar-nya. Oke, karena di sini saya akan uh, melakukan proses sign up. Di sini saya jeda dulu videonya. Oke, karena tadi kita sudah melakukan proses download dan juga menginstalasi Cursor.com atau Cursor AI, yang dimana itu merupakan kode editor tempat. Nah, di sini kita masuk ke kode editor yang terakhir, yaitu Windsurf.ai. Kita buka aja yang tadi udah kita download, habis itu klik open. Oke, di sini seperti biasa, pilih opsi yang accept the agreement, habis itu klik next lagi, habis itu klik next lagi. Untuk ini, pilih yang create a desktop icon, klik next. Lalu kita langsung install saja. Oke, untuk proses penginstalasi Windsurf sendiri sudah selesai, langsung saja klik finish. Lalu nggak lama bakal muncul pop-up, pilih yang get started. Habis itu untuk VS Code di sini, yang choose key bindings, pilih yang VS Code. Untuk import setting juga pilih yang VS Code. Habis itu klik next. Habis itu kita pilih temanya yang dark. Habis itu karena kita perlu sign up terlebih dahulu, maka aku perlu jeda dulu video kali ini. Nah, aku pengen lanjutin yang Windsurf tadi, yang kode editor yang terakhir. Itu tadi kita masuk aja ke file, habis itu pilih yang open folder. Nah, di open folder tadi kita akan langsung ke tab File Explorer. Kita ambil file yang percobaan Visual Studio Code tadi, yang main.py ini. Karena codingannya sederhana, kita ingin melakukan percobaan aja di kode editor ini. Langsung saja kita run codingannya, dan di sini terdapat outputnya di terminal, yaitu hello world.
Untuk tampilan windsurf ini kurang lebih sama seperti tampilan layar di Visual Studio Code. Mungkin di sini aku sedikit highlight aja setelah kita proses install kursor, kita itu masuk ke aplikasinya kan. Nah, kita itu masuk ke tab extension di sini. Nah, kalau misalkan udah, langsung aja kita pilih ke Python yang paling atas, yang populer. Kita perlu install Python di sini untuk memenuhi kebutuhan codingan kita di aplikasi kursor ini. Nah, kalau misalkan udah selesai proses installnya, ini aku udah selesai proses installnya, kita balik ke tab ini lagi, tab file, masukkan eh, codingan yang tadi aku udah buat di file explorer, langsung aja kita run di sini. Nah, di sini outputnya di terminal berupa hello world sesuai dengan codingan aku di input ini. Eh, ini mungkin aku sedikit highlight aja bagaimana kita menggunakan codingan di kursor ini karena untuk kode editor lain itu kita tidak perlu untuk download atau install terlebih dahulu di tab extension di Python-nya ini kayak tadi Windsurf itu ataupun Visual Studio Code itu tidak perlu install dulu. Misalkan di kursor ini perlu install dulu di tab extension, maka kita bisa merunning atau menjalankan program yang kita inginkan. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin bagaimana cara kita dalam membaca dan menulis file teks sederhana, baik itu di Python maupun di library. Untuk pertama-tama yaitu aku akan menjelaskan fungsi open dan juga write untuk Python untuk file external.txt. Yang pertama yaitu fungsi open. Fungsi open sendiri digunakan untuk membuka koneksi ke file eksternal. Fungsi ini juga mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca ataupun tulis. Untuk sintaks dasarnya yaitu file underscore object sama dengan open dalam kurung nama file ataupun modenya. Untuk parameternya sendiri di sini ada dua yaitu nama file dan juga mode. Untuk nama file sendiri deskripsinya yaitu nama ataupun jalur file misalnya data.txt. Untuk mode tersendiri aku bagi menjadi 4 yaitu W dan juga W plus dan juga A plus. Untuk deskripsinya sendiri yaitu W artinya write diperuntukkan untuk menulis. Contohnya jika filenya ada maka isinya akan dihapus atau truncated. Jika tidak ada maka file baru akan dibuat. Selanjutnya ada yaitu append, diperuntukkan untuk menambahkan. Nah, data baru akan ditulis di akhir file. Nah, kalau misalkan jika tidak ada, maka file baru akan dibuat. Untuk mode yang ketiga yaitu W+, deskripsinya yaitu diperuntukkan untuk menulis dan juga membaca. Isi file yang ada akan dihapus. Untuk yang terakhir, mode terakhir yaitu A+, yaitu diperuntukkan untuk menambahkan dan juga membaca. Catatannya yaitu data baru akan ditambahkan di akhir. Perbedaannya, apa perbedaan W dengan W+, A dengan A+, uh, uh, tambahannya yaitu hanya di bagian membacanya. Kalau misalkan W saja diperuntukkan untuk menulis, W plus diperuntukkan untuk menulis dan juga membaca. Sedangkan A diperuntukkan untuk menambahkan, A plus diperuntukkan untuk menambahkan dan juga membaca. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi write. Untuk metode write sendiri digunakan untuk menuliskan string ke file yang telah dibuka. Untuk sintaks dasarnya yaitu file underscore object dot write dalam kurung string yang akan ditulis.
Catatan pentingnya di sini yaitu metode write tidak otomatis menambahkan baris baru, harus menambahkan karakter new line atau logonya atau kodenya yaitu /n secara eksplisit jika ingin teks berada pada baris yang berbeda. Selanjutnya aku akan membahas juga tentang library pada Python. Library sendiri artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pustaka atau secara harfiahnya adalah koleksi kode yang telah ditulis sebelumnya yang berisi modul, fungsi dan juga kelas. Library sendiri memungkinkan Anda untuk menggunakan fungsionalitas yang kompleks tanpa harus menulis kode dari awal. Nah, di sini ada dua macam library. Yang pertama yaitu standar library, yaitu library yang sudah terinstall bersama dengan instalasi Python dasar. Contohnya Math atau OS, yaitu Operating System. Uh, Macam yang kedua yaitu third party library, yaitu pihak ketiga. Library yang sudah dibuat oleh suatu komunitas atau perusahaan lain dan perlu diinstal secara terpisah. Contohnya yaitu Request, Pandas, ataupun NumPy. Selanjutnya yaitu instalasi library pihak ketiga dengan PIP atau PIP. PIP sendiri kan tadi ya udah aku jelasin, di sini aku jelasin ulang secara singkat yaitu sistem manajemen paket standar atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Package Management System yang digunakan untuk menginstal dan mengelola paket perangkat lunak atau library pihak ketiga yang ditemukan di Python P atau Python Package Index. Oke, selanjutnya prosedur instalasi library di pihak ketiga sendiri. Yang pertama yaitu kita membuka terminal atau CMD yaitu command prompt. Uh, Membukanya antarmuka baris perintah ataupun CLI di sistem operasi menyesuaikan dengan masing-masing bisa Windows, Linux, ataupun Mac OS. Yang kedua yaitu menjalankan perintah instalasi. Gunakan perintah pip install diikuti dengan nama library yang ingin diinstal. Contohnya yang pertama yaitu kita ingin menginstal library Pandas. Jadi pip install spasi Pandas karena kita ingin uh, menginstal library Pandas dengan menggunakan kata kunci pip install. Terus cara yang kedua yaitu melihat semua library yang sudah kita install. Tinggal kita masukkan perintah saja yaitu pip spasi freeze. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengupgrade library versi terbaru dengan mengetikkan uh, perintah yaitu pip install strip strip upgrade nama library. Oke, mungkin itu sekian penjelasan aku mengenai instalasi library pihak ketiga dengan pip. Untuk selanjutnya, aku bakal mendemonstrasikan dengan menggunakan file teks sederhana, baik itu di Python maupun di library. Jadi di sini aku bakal mendemonstrasikan bagaimana cara membaca ataupun menulis file eksternal di Python ataupun .txt. Di sini aku bakal pakai kode editor PyCharm. Di sini aku udah masuk aplikasinya, langsung aja klik New Project. Setelah kita klik New Project, bakal muncul ke layar ini. Langsung saja kita klik di pojok kanan bawah bagian Create. Lalu tunggu sebentar, lagi loading. Oke, kalau misalkan udah selesai proses loadingnya, itu kita klik bagian yang di sini.
bagian Python project. Mungkin di sini masih loading, kita tunggu dulu. Di bagian progress bar-nya di updating skeleton, di sini masih proses, kita masih tunggu dulu aja. Oke, mungkin karena di sini agak lama proses updating skeletonnya, bisa aku jeda dulu videonya. Lanjut, karena di proses updating skeletonnya udah selesai, langsung aja kita klik folder pada folder Python project di sini. Kita klik kanan, habis itu pilih yang new, pilih yang Python file. Habis itu masukin namanya yaitu main.py. Oke, di sini udah terbuat filenya. Lalu untuk proses pengecekan sederhana aja, di sini aku pengen ngecek dengan membuat codingan sederhana, yaitu print hello world. Di sini langsung aja kita run. Oke, di sini muncul yaitu outputnya berupa hello world. Karena sudah uh, selesai proses pengecekannya, tunggu di sini aku gedein dulu layarnya. Nah, oke, karena udah selesai, kita ngeceknya. Lalu kita pengen buat file baru tanpa menggunakan atau tanpa berekstensi Python ataupun codingan ataupun kode editor lainnya. Di sini klik new, lalu kita pilih yang file. Masukin namanya yaitu text.txt. Kalau misalkan udah kita enter aja. Nah, di sini udah untuk proses caranya kita membaca suatu file eksternal di Python sendiri. Contoh sederhananya di sini aku pengen buat 5 baris. Ya, baris pertama yaitu nama aku sendiri. Nah, untuk baris kedua yaitu NIM aku. Yang ketiga yaitu kampus dari aku sendiri. Yang keempat yaitu fakultas aku. Dan yang terakhir yang kelima yaitu prodi aku. Oke, di sini udah aku buat filenya atau file eksternalnya. Terus bagaimananya cara kita membaca file eksternal di sini di di terminal atau di output yang udah aku buat di sini. Em, untuk cara memunculkannya yaitu kita balik lagi ke main PY di sini. Di sini kita hapus dulu. Di sini kita buat codingan seperti yang udah aku jelasin tadi di presentasi PPT. Kurang lebih sama, kita buat codingannya dulu, yaitu with open. Di sini kita membuat parameternya yaitu test.txt, text.txt. Sorry untuk
parameter yang kedua yaitu menggunakan, read atau parameter, jangan lupa di sini kasih s f titik 2. Oke, untuk baris kedua yaitu konten, favorite. Oke, baris ketiganya yaitu print konten. Oke, kalau misalkan udah kita buat codingannya di sini, bisa kita langsung running aja atau menjalankan aja codingannya. Oke, mungkin di sini ada kesalahan, coba aku cek dulu. Hmm, indication errornya di bagian yang pertama. Mungkin coba aku cek lagi. Coba aku running lagi. Nah, oke. Di sini udah benar, yaitu sesuai dengan file eksternal yang tadi udah aku buat, berisikan 5 baris. Baris pertama yaitu nama aku, baris kedua NIM aku, baris ketiga universitas, baris keempat fakultas aku, dan baris kelima yaitu uh, prodi aku yang muncul di terminal output PyCharm-nya sendiri dengan menggunakan codingan di sini. Seperti yang tadi udah aku jelaskan, masukkan kata kunci atau perintah input di sini yaitu with open dalam kurung masukkan dua parameter. Yang parameter pertama yaitu text.txt yaitu berupa file eksternal atau nama file yang tadi aku buat. Terus parameter kedua yaitu berupa read atau membaca. Lalu kita masukkan kontennya yaitu f.read dalam kurung buka kurung tutup kurung. Lalu masukkan outputnya atau perintahnya yaitu print dalam kurung konten. Maka akan menghasilkan output di terminal sesuai dengan file yang tadi udah aku buat. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang library pada codingan Python. Di sini aku udah buat dua file baru yaitu time.py dan juga random underscore test.py di mana kedua filenya ini merupakan library bawaan yang bakal aku jelasin. Nantinya juga bakal aku jelasin bagaimana caranya kita membuat library pihak ketiga. Di sini yang pertama yaitu time.py. Di sini aku pengen membuat suatu codingan mengenai waktu yang terjadi sekarang atau yang terjadi saat ini. Kurang lebih seperti ini codingannya yaitu import time, lalu baris keduanya yaitu import date time. Untuk paragraf pertama di sini aku menggunakan waktu sekarang. Terus di paragraf kedua, di baris ke-8 sampai baris ke-10, di sini aku pengen mengubah formatnya eee, menjadi format yang mudah dibaca. Nah, di paragraf ketiga di sini, aku membuat percobaan yaitu membuat jeda atau sleep eee, selama 2 detik di sini, yaitu time.sleep 2 detik dalam kurungnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja aku jalanin codingannya dengan klik run. Oke, di sini terdapat output atau terminal. Terdapat terminal berupa output yaitu waktu sekarang di sini
tidak terlalu jelas waktunya, tetapi untuk format tanggal waktunya sudah benar, yaitu tanggal 7 bulan 12 tahun 2025. Untuk waktunya yaitu waktu sekarang 14 lewat 54 menit 41 detik. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, di sini aku membuat codingan yaitu membuat jeda atau sleep selama 2 detik. Dan di sini akan menghasilkan output berupa aplikasi akan tidur selama 2 detik dan aplikasi akan bangun. Di sini sesuai dengan codingannya yaitu print slash n aplikasi akan tidur selama 2 detik, lalu akan dijeda selama 2 detik, lalu akan muncul output berupa print atau aplikasi bangun di terminal. Mungkin kurang lebih itu secara sederhananya. Kita langsung aja ke file yang kedua berdasarkan bawaan. Di sini bakal aku jelasin dulu untuk codingannya, yaitu import random. Kita bakal random atau tebak-tebakan atau ya secara acak lah istilahnya. Yang pertama yaitu integer atau angka. Contohnya di sini angka acak dari 1 hingga 10. Untuk angka acaknya di situ randin, yaitu randin itu ren integer. Untuk A-nya 10 sampai B-nya untuk A-nya itu 1 sampai B-nya itu 10. Untuk print yaitu F angka bulat angka bulat acak 1 sampai 10 angka acak. Nah, di sini aku bakal running atau menjalankan masing-masing paragrafnya terlebih dahulu. Untuk itu aku bakal running paragraf pertama dulu. Jadi untuk paragraf kedua dan ketiganya di sini aku jadiin komentar terlebih dahulu. Oke, kalau udah paragraf kedua dan ketiganya udah aku jadiin komentar, langsung saja aku klik running di sini. Oke, mungkin di sini ada kesalahan. Coba aku cek dulu sebentar. Kesalahannya di yang baris ke-5. Coba aku cek dulu. Oke, mungkin di sini ada kesalahan. Coba aku ganti dulu. Oke, kalau udah mungkin coba aku jalanin lagi. Oke, mungkin di sini tetap ada yang error. Coba aku cek lagi. Angka bulat, ajak, integer, halaman. Oke, di sini terdapat kesalahan. Mungkin di sininya nggak aku kasih spasi. Oke, coba kalau udah benar aku coba jalanin lagi. Oke, di sini mungkin masih ada kesalahan. Coba masih aku cek dulu.
Di baris yang kelima, angka acak random randin. Oke, coba aku jalanin lagi. Oke, mungkin karena di sini masih error dan aku kurang tahu ini errornya kenapa. Mungkin aku bisa lanjut ke running atau menjalankan di baris yang kedua. Sebentar. Di sini berarti aku jadiin ini. Oke, kalau misalkan udah, sebentar. Coba aku cek lagi codingannya. Oke, kalau udah dirasa benar, untuk yang paragraf kedua ini langsung aja di running, dijalankan. Oke, ini terdapat output di terminalnya sudah benar, yaitu ajaknya di eh, percobaan pertama yaitu menghasilkan warna biru. Coba random lagi, aku running lagi, mengganti warna ajaknya jadi kuning di percobaan kedua. Coba lagi percobaan ketiga jadi hijau. Oke, di sini sudah benar untuk codingannya yaitu kita memilih warna secara acak dari daftar warna yang kita masukkan di sini, baik itu merah, hijau, biru maupun kuning. Dengan masukkan input yaitu print f memilih warna secara acak dengan daftar warnanya yaitu warna pilihan di sini. Untuk kalau misalkan codingan di paragraf kedua sudah, lanjut lagi ke paragraf yang ketiga. Di sini kita hapus dulu komentarnya atau tanda pagarnya. Lalu kita perlu kasih tanda pagar yang di baris ke-10 dan di baris yang ke-11. Karena apa? Karena kita sudah tidak membutuhkan baris ke-10 dan ke-11 lagi, karena tidak perlu kita jalankan lagi. Untuk baris 9, kenapa nggak aku kasih daftar atau nggak aku kasih elemen komentar? Dikarenakan daftar warna di sini masih kita butuhkan di baris ke-14, yaitu urutan awalnya berupa daftar warna di sini, yaitu merah, hijau, kuning, merah, hijau, biru, kuning. Coba aku cek ulang lagi untuk codingannya di paragraf yang ketiga ini. Oke, aku rasa udah benar codingannya, langsung aja aku run di sini. Oke, em, di sini kita mendapatkan output di terminal yaitu urutan awalnya sesuai yaitu merah, hijau, biru, kuning. Merah, hijau, biru, kuning untuk urutan setelah diajaknya yaitu biru, hijau, kuning, merah. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini tetap sama yaitu biru, hijau, kuning, merah. Untuk urutan awalnya yaitu merah, hijau, biru, kuning. Coba
Aku hide dulu, terus habis itu coba aku running lagi. Oke, di sini tetap yaitu urutan awalnya yaitu merah, hijau, biru, kuning. Untuk urutan setelah diacaknya yaitu biru, hijau, kuning, dan juga merah. Mungkin itu penjelasan dari aku mengenai library bawaan pada Python itu sendiri, baik itu time.py tadi, yaitu aku melakukan percobaan mengenai waktu sekarang dan juga tanggal ataupun waktu pada saat aku membuat video ini. Dan juga aku melakukan percobaan yaitu menggunakan jeda atau sleep. Di file kedua juga aku menggunakan halaman random. Contohnya yang paragraf pertama di sini aku membuat random untuk menghasilkan output uh, secara acak angka 1 hingga 10. Mungkin tadi terdapat kesalahan di baris kelima ini yang aku belum tahu di mana kesalahannya. Tetapi untuk paragraf yang ketiga maupun paragraf kedua maupun yang ketiga itu sudah benar. Di mana aku memilih random secara acak dari keempat warna di sini, yaitu daftar warnanya merah, hijau, biru, dan juga kuning. Lalu di paragraf yang terakhir yaitu aku mengubah atau mengacak atau shuffle warna dari daftar warna yang udah aku buat di sini. Yang tadi kalian bisa lihat sendiri outputnya yaitu perbedaan urutan antara urutan awal dan juga urutan setelah diacak. Mungkin itu penjelasan aku mengenai library bawaan. Selanjutnya nanti aku bakal jelasin juga mengenai library pihak ketiga, bagaimana codingannya dan bagaimana output di terminalnya. Untuk selanjutnya yang tadi aku udah sebutin juga, setelah aku ngejelasin tentang library bawaan untuk pada kesempatan kali ini atau tag video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang library pihak ketiga atau library eksternal. Di sini aku udah buatin codingannya. Sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu codingannya. Yang pertama kayak baris pertama yaitu from faker, import faker. Lalu baris ketiga yaitu inisialisasi objek faker tersebut secara default menggunakan lokal NA, ini maksudnya English atau US. Terus baris keempat Anda bisa menggunakan id_id untuk data Indonesia. Lalu kita masukkan inputnya yaitu fake sama dengan faker dalam kurung id_id. Untuk di baris ketujuh ini merupakan inputnya yaitu print data palsu yang dihasilkan. Untuk data palsunya apa aja, di sini aku buat kurang lebih ada 4 data palsu. Yang pertama itu nama lengkap palsunya terlebih dahulu. Terus di paragraf kedua atau di selanjutnya ada data palsu berupa alamat palsu. Lalu, bentar. Lalu untuk selanjutnya yaitu nomor telepon palsu dan juga yang terakhir yaitu email palsu. Nah, untuk menjalankan ini semua, kita perlu mengaktifkan atau mengecek terminal kita menggunakan pip. Yang sudah aku jelasin sebelumnya, kita ini udah diinstal dulu pipnya atau library-nya yang ingin kita install atau belum. Cara ngeceknya gimana? Kita pakai yang di sini, pojok kiri bawah, yaitu di bagian folder terminal, diklik aja atau menggunakan shortcut Alt F12. Di sini aku klik aja, ketikan CLS untuk clear. Oke, kalau misalkan udah clear, tinggal kita masukkan perintah atau menghentikan pip freeze. Kalau udah langsung enter.
Nah, karena di sini output-nya berupa kosongan, itu tandanya kita itu belum, menginstal library apapun. Nah, untuk, menginstal, pip, Faker yang ingin kita install berupa library Faker, caranya yaitu dengan mengetikkan pip install Faker. Habis itu tinggal di enter. Ditunggu sebentar, sedang loading berupa download Faker yang akan kita gunakan. Mungkin di sini aku bakal jelasin juga untuk parameternya bakal menggunakan apa aja. Yang pertama yaitu TZ data 2025, lalu 2 PY2, PY3, non strip any dot metadata. Dan di sini juga untuk package-nya terdapat dua package yaitu TZ data dan juga Faker. Kita tunggu saja. Oke, di sini langsung ada muncul uh, output di terminal berupa successfully installed Faker dan juga TZ data. Nah, untuk ngeceknya apakah kita sudah selesai installnya atau belum, kita ketikkan lagi pip freeze. Habis itu enter. Oke, di sini sudah terdownload yaitu Faker dan juga TZ data. Kalau misalkan udah, langsung aja kita menjalankan data yang ada di sini terlebih dahulu. Untuk datanya, yang tadi udah aku jelasin berupa nama lengkap palsu, alamat jalan palsu, nomor telepon palsu, dan juga email palsu. Untuk teks paragraf acak di sini nanti bakal aku jalanin juga, bakal aku run juga, dan bakal aku jelasin juga nanti. Karena yang bakal kita run di sini adalah data palsunya dulu, yang ini jangan lupa kita tambahkan komentar. Oke, kalau misalkan dirasa sudah, langsung aja kita jalanin codingannya. Oke, mungkin di sini ada error di bagian. Oke, sebentar. Ini aku coba hide dulu. Ini ada error di bagian import faker. Di sini seharusnya pakai F kapital. Coba aku jalanin lagi. Di sini ada salah lagi. Oke, benar di sini aku ada salah. Yaitu fake untuk fakernya yang di sini itu menggunakan F kapital. Oke, coba aku cek lagi. Mungkin udah, coba aku jalanin lagi. Oke, di sini udah muncul outputnya. Coba aku gedein sedikit. Nah, di sini untuk outputnya yaitu yang percobaan pertama kita menghasilkan data palsu berupa nama lengkapnya Iva Maheswara, alamatnya Jalan Suniarja di Gorontalo, nomor teleponnya sekian dan emailnya sekian. Coba kita run lagi di percobaan kedua pasti akan memiliki output di terminal yang berbeda. Nah, di sini berbeda yaitu nama lengkapnya berbeda, berupa Fitriani Waluyo, alamat juga berbeda, nomor telepon dan emailnya juga berbeda. Di percobaan ketiga
Juga berbeda data palsu yang dihasilkannya, mulai dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga email. Itu merupakan bagaimana caranya kita membuat data palsu dari codingan library eksternal. Oke, karena sudah mungkin di sini aku bakal jelasin yang library teks paragraf acak. Sebelum itu di sini pastinya aku jadiin komentar dulu semuanya. Sebentar. Oke, jangan lupa untuk teks paragraf acaknya di sini dihapus dulu. Oke, kalau misalkan sudah, langsung saja. Oh iya, jangan lupa yang ini dihapus juga. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja coba kita jalanin codingannya. Oke, di sini mungkin ada yang error. Coba aku hide dulu. Di sini seharusnya enggak jadiin komentar. Coba aku run lagi. Oke, di sini menghasilkan output di terminal berupa dua paragraf atau dua kalimat. Di sini bacaannya merupakan bahasa luar negeri. Oh iya, aku juga lupa untuk ngejelasin codingannya terlebih dahulu. Nah, untuk codingannya di sini kita menggunakan paragraf palsu. Em, dengan menggunakan fake dot paragraph untuk NB sentence-nya ini maksudnya adalah kita membuat dua kalimat paragraf palsu atau dalam satu baris itu terdapat dua kalimat paragraf yang palsu. Di sini kan kita benar-benar kayak nggak tahu ini artinya apa dari dua kalimat ini. Nah, coba ini kan adalah dua kalimat. Caranya kita mengganti menjadi tiga atau empat kalimat, lima, enam, dan seterusnya. Tinggal kita ganti aja yang di angkanya di sini. Misalkan ini dua kita ganti jadi lima, dan jangan lupa yang ini juga diganti jadi lima. Oke, coba kita run lagi. Nah, di sini menjadi kalimat dengan paragraf 5 kalimat dengan bahasa yang aku sendiri nggak tahu ini artinya apa, tapi yang jelas adalah ini merupakan paragraf palsu yang aku buat melalui codingan yang udah aku jelasin di sini. Oke, mungkin itu aja dari aku penjelasan mengenai library bawaan mulai dari time.py lalu randomTest.py yang berisikan angka bulat acak, terus warna acak dan juga urutan warna yang tidak sesuai dengan urutan awalnya. Lalu juga library pihak ketiga atau library eksternal yang di sini aku buat codingannya, terus juga kita perlu uh, download juga via terminal dengan menginstalasi pip install dan library yang kita ingin instalkan. Kalau tadi kan aku masukkan perintah atau input berupa pip install faker, di mana aku ingin menginstal library faker. Oke, mungkin untuk selanjutnya bakal aku bahas mengenai perbedaan dari ketiga kode editor dengan menggunakan codingan yang sama. Mungkin bakal aku jelasin nanti.
Oke, selanjutnya, pada bagian yang terakhir ini aku bakal membandingkan 3 kode editor, yaitu Visual Studio Code, Cursor, dan juga Windsurf, untuk membandingkan bagaimana kita menggunakan, AI dari masing-masing ketiga kode editor tersebut untuk membuat suatu program dan membuat GUI-nya. Untuk, GUI-nya sendiri aku bakal, memasang tema atau membuat suatu kalkulator sederhana, yang tadi udah sebelum-sebelumnya udah aku jelasin, apa, kodenya. Untuk kodenya yang tadi aku udah jelasin itu tinggal di copy paste aja. Di sini untuk yang pertama aku menggunakan kode editor, Visual Studio Code terlebih dahulu. Ini tinggal kita paste aja. Habis itu tinggal kita enter. Nah, di sini dalam proses loading oleh AI dari Visual Studio Code-nya, yaitu GitHub AI, masih working, ditunggu aja sebentar. Nah, di sini udah mulai bermunculan codingan yang baru, dan di sini juga sudah selesai proses loadingnya. Langsung aja kita klik keep di sini. Oke, bisa kita scroll dulu ke bawah. Ini kurang lebih ada 233 baris. Untuk memunculkan GUI-nya dari kalkulator sederhana ini tinggal kita jalankan aja codingan di sini. Oke, di sini langsung muncul kalkulator sederhananya. Mungkin coba aku masukin angkanya, misalkan angka pertama 10, lalu angka kedua 20. Habis itu misalkan pengulangan. Coba di sini mungkin ada kekurangan. Di sini aku masukin prompt-nya lagi dengan deskripsi, yaitu berikan keterangan hasilnya. Sebentar. Tidak, tidak ada keterangan hasilnya. Buatkan keterangan hasil dari kalkulatornya juga. Habis itu enter. Oke, kita tunggu sebentar. AI-nya sendiri sedang bekerja. Kita tunggu saja. Di sini dia bilang saya akan membuat ulang file dengan menambahkan keterangan hasil yang lengkap. Ditunggu saja sebentar. Oke, di sini sudah mulai muncul. Coba di sini aku keep aja. Dan coba aku jalanin lagi. Tunggu sebentar. Mungkin di sini. Ini terminalnya coba aku hapus dulu. Habis itu masukin terminal lagi. Di sini coba kita masukkan angka pertamanya 10, lalu angka keduanya 20. Kita
masukkan pengurangan. Oke, di sini masih kurang jelas untuk GUI-nya. Coba kita ganti lagi. Masih sama, tidak ada hasil dari em, kalkulator sederhananya. Berikan juga tempat untuk hasil dari eh, proses kalkulatornya. Kita tunggu sebentar. Sebelumnya aku udah mencoba juga di Visual Studio Code ini dalam membuat GUI kalkulator sederhana dan sebelumnya itu bisa, tapi di sini aku coba lagi kenapa itu hasilnya nggak bisa. Di sini aku masih bingung, tapi masih aku coba usahain terlebih dahulu. Coba nih klik keep, lalu coba aku jalanin lagi. Coba ini new terminal. PY. Oke, di sini kalkulatornya masih sama seperti tadi. Mungkin untuk secara GUI-nya seperti ini. Nanti bakal aku coba cari tahu lagi kenapa hasil dari operasinya tidak muncul. Tapi kurang lebih untuk bentukan GUI dari Visual Studio Code seperti ini. Mungkin aku bisa lanjut ke kode editor yang lain, yaitu kode editor kursor. Di sini langsung aja aku paste prompt-nya, lalu aku enter. Oke, di sini mungkin ada batasan, jadi di sini harus melakukan perubahan mode ke premium untuk kursornya sendiri. Coba aku ganti ke windsurf. Nah, di sini coba aku ganti, langsung saja aku enter. Di sini lagi loading. Oke, di sini mungkin untuk codingannya ada di sini. Mungkin coba yang tadi Visual Studio Code bisa aku copy aja untuk codingannya. Lalu aku taruh di cursor maupun insert. Di sini langsung aku ketikkan aja copy paste. Habis itu langsung aku coba jalanin. Oke, di sini kalkulatornya mungkin masih sama bentukannya. Coba kita masukin angkanya. Di sini bisa pengurangan, perkalian maupun pembagian. Tapi untuk hasilnya masih tidak muncul.
Coba kita ganti ke Windsurf. Ini tinggal di paste aja. Habis itu kita jalanin codingannya. Oke. Untuk bentukan kalkulatornya masih sama. Terdapat angka pertama, masukkan angka pertama, lalu masukkan angka kedua. Di sini operasinya juga ada pengurangan, penjumlahan, perkalian maupun pembagian. Mungkin itu saja perbandingan ketiganya, baik itu windsurf, lalu cursor, dan juga Visual Studio Code. Untuk bentukan dari GUI-nya terlihat hampir sama, bahkan sama persis menurut aku. Mungkin karena codingannya sama, jadi mmm, hasil dari GUI kalkulator sederhananya juga terlihat sama. Mungkin untuk perbandingan dari ketiga editor tersebut adalah hasil dari GUI-nya tergantung dari masing-masing codingan yang kita masukkan input di masing-masing kode editor. Jika codingannya sama persis ataupun hanya terdapat perbedaan sedikit, hasil dari GUI-nya juga tidak akan terlalu jauh berbeda. Mungkin itu akhir dari penjelasan aku mengenai setup Python, lalu menggunakan kode editor, baik itu Visual Studio Code, PyCharm, Cursor, Windsurf, dan lain-lain. Em, Kurang lebihnya mohon maaf jika aku banyak salah kata ataupun banyak keliru dalam menjelaskan sesuatu. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.